I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by you. Kejepit ya kan. Nah, kalau yang masalahnya yang kejepit dengan yang menjepit ini hampir-hampir sama aja resikonya, dia pasti akan gepet. Tuh yang kejepit, nah tuh jepit nih loh. Nah kalau udah kayak gini kan susah ya, kita membuangnya susah ini. Terpaksa kita harus mengorbanin yang bagian luar. Seharusnya yang bagian luar ini kan nggak harus kita buang. Teman-teman, di sore hari ini saya akan melakukan penjarangan dari buah ninel ya. Sepertinya terlalu banyak dombolan, nanti waktu saat pembesaran buahnya akan terjadi desakan dan akan pecah. Jadi seperti yang kecil-kecil ini harus dibuang ya. Buang saja karena dia juga nggak akan besar. Terus yang bekas-bekas yang kira-kira di dalamnya harus dibuangin ya. Oke, kecil ini kita buang saja biar dia fokus untuk pembesaran yang buah yang berpotensi untuk besar. Nah ini ada yang juga di atas nih, buang saja karena kalau dia di posisi dalamnya akan kejepit dia nanti. Harus tega ya. Ini cukup kuat untuk ninel ya, untuk ninel cukup kuat. Anda bisa melakukan penjarangan atau pemotongan yang bagian yang kecil ini dengan menggunakan gunting ya. Biasanya kalau yang di bagian dalam saya lakukan dengan gunting nih. Yang kecil-kecil buangin. Takutnya kalau dia di posisi dalam terus yang bekas-bekas hitam-hitam ini dia akan menjamur ya. Ya seperti ini teman-teman, untuk cara melakukan penjarangan. Betul ini belum melakukan penjarangan sih, masih membuang yang bagian untuk putih yang kecil yang belum tidak membesar, yang masih yang hitam-hitam ini juga harus dibuang. Oke teman-teman, cukup sekian ya untuk melakukan penjarangan. Ada penjarangan yang kedua kalinya nanti kalau seandainya dia berdesakan akan kita kurangi lagi ya, paling enggak sekitar 30% lah kita kurangi. Baik teman-teman, jangan di skip dulu karena di video kali ini saya langsung paparkan update 3 minggu setelah melakukan penjarangan tahap 2 ya. Nah langsung saja kita perlihatkan hasil dari penjarangan yang kemarin. Kita juga akan melakukan penjarangan yang kedua kali. Oke teman-teman, berikut varian ninel 3 minggu setelah melakukan
penjarangan. Cuman kemarin hanya beberapa yang saya lakukan penjarangan ya. Saya mau coba sebatas mana dia bisa sekuat apa dia si varian ninil ini, apakah dia akan pecah dan kejepit. Ternyata guys, apapun variannya, untuk anggur ini kita harus melakukan penjarangan ya. Untuk ninil ini cukup kuat sebetulnya, tapi kita bisa lihat yang kejepit terus dia gepeng ya. Oke, kita lihat yang sini. Nah, ini masih kurang ya, aku penjarakan ini masih padat. Mau nggak mau kita harus melakukan penjarangan lagi ya di sini. Nah, Anda bisa lihat di sini tuh yang kejepit ini. Nah, coba kita ambil. Agak susah ya, kalau udah kayak gini agak susah ya. Nih, tuh, nih teman-teman bisa dilihat ya. Tuh gepeng dan lisut ya. Ya lisut ini karena dia kegencet ini, kegencet dan memar di dalamnya, jadi dia nggak sekuat yang bebas seperti ini. Tuh, kita lihat lagi yang di dalamnya. Dan seharusnya yang kecil-kecil dari awal harus dibuangin ya, harus disortir. Sebetulnya kalau yang di luar yang bebas, walaupun dia kecil nggak apa-apa, tapi kalau yang bagian dalam dia pasti akan mati. Tuh yang kejepit tuh, lihat ya. Lisut ya. Tuh ada yang kejepit tuh yang hitam tuh, kelihatan. Yang sudah hitam ya. Yang kejepit. Nah, buat teman-teman pemula seperti saya ya, emang awalnya waktu saat mulai muncul bunga, dari mulai berry set, kita harus melakukan penjarangan. Memang sepertinya kalau kita buang, kalau masih baru kita membuahkan atau bagi pemula, biasanya agak sayang ya. Seperti ini. Tapi mau nggak mau kita harus lakukan itu. Sebetulnya ini masih bisa kita lakukan penjarang, cuman ruginya kita lakukan penjarangan setelah besar gini ya, nutrisinya sudah banyak keambil ya. Seharusnya bisa membesarkan yang kita sisakan, maksudnya yang sudah ada, jadi bisa dibesarkan. Dari kecil kan dia nggak terlalu banyak nutrisi yang diambil. Nah, ini teman-teman, tuh lisut ya. Jadi jangan sayang-sayang membuang atau melakukan penjarangan. Kalau udah seperti ini ya susah ya. Terus, nah sini walaupun dia kecil, tapi dia nggak kejepit ya, tapi tetap seger gitu. Untuk yang lain, nah ini sudah hampir version ya. Sebetulnya masih, kalau kita melakukan penjarangan atau kita sisakan sekitar 60%, 40%-nya kita buang, kita rempel. Mungkin ini akan cepat membesar yang bagian yang di luar. Ini banyak guys, tuh yang kejepit. Nah tuh kejepit nih loh. Nah kalau udah kayak gini kan susah ya, kita membuangnya susah ini. Terpaksa kita harus mengorbanin yang
bagian luar. Seharusnya yang bagian luar ini kan nggak harus kita buang. Tuh, ini yang kejepit ya. Tuh, bisa lihat kan? Tuh kejepit gepeng dia. Walaupun dia besar, tapi kalau kejepit ya pasti ini. Karena tangkainya pendek ya. Nah, itu jadi perlunya kita mengaplikasikan Gibberellin atau GA3 itu ya fungsinya untuk ini. Jadi dia kalau tangkainya tangkainya panjang, dia nggak akan kejepit seperti ini. Nah, contohnya yang saya aplikasikan Gibberellin ini kemarin kita aplikasikan juga, tapi dosis kecil ya. Tuh yang kejepit udah hitam-hitam ya. Tuh. Nah, seperti ini kita lakukan GA3 kemarin, dan dia memanjang kan. Dia memanjang dan dia bebas. Ini untuk, kalau yang ini untuk varian Jupiter. Untuk kelas Jupiter, kalau saya lihat kalau ini udah cukup gede nih dari yang sebelum-sebelumnya. Karena mungkin ini di grounding ya. Nih, misalnya yang Jupiter. Beda yang di situ udah mulai peresan juga. Untuk Jupiter yang di tabu lampot. Kita bahas dulu yang untuk penjarangan ya. Nah, untuk penjarangan ini memang harus dilakukan ya. Saya ulangi lagi, penjarangan ini harus dilakukan daripada kita menyesal waktu saat sudah seperti ini. Sebetulnya masih bisa kita lakukan penjarangan. Cuma berapa nutrisi yang sudah terambil kalau kita buang sini. Nah, kalau kita buang-buang seperti ini kan udah namanya membuang-buang nutrisi ya. Ini sudah peresan. Jadi waktu saat setelah full bloom, setelah pecah bunga, full bloom, dan kita aplikasikan GA3 itu untuk memanjangkan si tangkai ini. Nah, kalau tangkainya panjang, dia akan nggak berdesakan, dia seperti akan bebas. Itu gunanya kita lakukan GA3 waktu saat full bloom ya, untuk memanjangkan tangkai. Saat beriset kita lakukan juga. Ini kita lakukan GA3 itu biasanya 4 kali ya. Yang pertama waktu saat berbunga, waktu saat pre-bloom, setelah itu full bloom, waktu saat untuk sebelum pemecahan masih brokoli ya. Waktu saat brokoli, itu seperti apa ya, yang mana? Kalau ini sudah melakukan pemecahan ya, udah mau ini pre-bloom. Masih brokoli ya, mungkin teman-teman udah tahu yang mana waktu saat bunga brokoli itu. Nah, ini udah full bloom nih, udah pecah bunga. Nah, waktu saat beriset dia agak sebesar kacang kedelai, kacang hijau. Nah, itu kita kasih sekali lagi aplikasi GA3. Nah, ini saat beriset ya, seperti ini masih kecil ya, kecil. Boleh kita kasih sekali lagi untuk GA3 nya. Oke teman-teman, ini untuk penjarang ini masih berhubungan dengan waktu saat kita mengaplikasikan GA3 ya. Ya, jadi ada kaitannya ya seperti ini. Jadi teman-teman jangan ragu-ragu kalau untuk membuang yang tidak maksimal, kita bisa buang waktu saat masih beriset seperti ini. Nah, waktu saat beriset seperti ini, nah kita bisa lakukan
pembuangan. Tapi ini karena ini masih jarang ya, ini nggak apa-apa, kita buang aja daripada dia nggak maksimal dan nanti bakal kejepit ya kan. Nah, kalau yang masalahnya yang kejepit dengan yang menjepit ini hampir-hampir sama aja resikonya, dia pasti akan gepet. Resikonya sama ya, yang jepit dengan yang kejepit nih. Ini dibuang aja biar dia fokus dengan buah yang dominan besar ya. Oke. Nah, oke. Ini kalau kira-kira enggak ini, kita buang saja yang bakalan kejepit ini. Kita buang saja. Tuh teman-teman, ada yang busuk di dalam nih karena kejepit tuh. Jadi sayang ya kalau kita nggak melakukan penjarangan, banyak nutrisi yang sudah ambil di sini. Oh, ini teman-teman yang kegencet di bagian dalam udah busuk ya. Ini juga tuh. Awalnya kegencet ini. Oke, cukup sekian untuk penjarangan anggur dan pentingnya untuk melakukan penjarangan anggur. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.